Jadi kalau kita bicara ilmunya ini sebenarnya ilmunya Abdurrahman bin Auf, tetapi juga diberlakukan oleh penerus-penerusnya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau misalkan ingin tahu silsilahnya, bisa buka di hadis riwayat Muslim nomor 5299 dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Di situ ada cerita bagaimana penerapan dari spiritual finance itu sendiri. Nah, balik lagi tadi ke bicara yang kontekstual dulu, yang hari ini terjadi. Jadi ini adalah saksi hidup sebenarnya. Jadi Pak Dipo, saya nanya kan, dari sepertiga itu gimana kok bisa? Kan begitu pertanyaan kita kan, kok bisa gitu. Saya awalnya dia bilang workaholic, dia bilang begitu. Saya itu bekerja keras. Saya berangkat pagi, pulang malam. Jadi bari kalau anak saya itu pagi belum bangun, saya udah berangkat. Ketika saya pulang, anak udah tidur. Itu berhari-hari seperti itu. Sampai suatu hari ada kejadian, dia bilang, saya tersadarkan hidup saya hanya buat seperti itu saja. Karena dia bilang kerja di airlines itu memang cukup padat. Dia bilang gitu kan. Saya robah. Walaupun dia sudah nerapin tadi saya bilang spiritual finance sepertiga tadi, tetapi dia melihat pola hidupnya nggak benar ini. Akhirnya dia robah. Pulang kan sebenarnya kalau dulu PNS jam 4 ya. Jam 4, jam 5 tuh sudah pulang. Dia benar-benar pulang jam 4, jam 5. Begitu ya pulang, tenggo gitu kan. Benar-benar tenggo, pulang gitu kan. Dan dia bisa menikmati yang namanya makan sama istri dan anak. Itu yang menariknya. Ya kan? Sementara teman-teman dia yang lain, dia bilang, ya mereka bekerja seperti biasa sampai larut malam, lembur-lembur. Memang dapat uang lemburan, dapat tambahan, tetapi anak dan istri terbengkalai, kira-kira begitu. Lalu dia bilang begini juga, bahwasanya yang namanya saya itu kan kepala keluarga, ada anak, ada istri. Redo anak dan redo istri juga bagian dari kerjasama. Jadi ketika dia tenggo tadi, istri sama anaknya menyambut, senang, bahagia gitu kan. Otomatis itu adalah sebuah hubungan yang baik. Ketika istri redo, insya Allah rezeki suami itu akan lebih banyak. Satu hal, ya kan. Yang kedua adalah teknisnya gimana sih kok bisa? Kan saya juga nanya lagi kan. Oke, secara spiritual saya sepakat. Yang namanya redo istri, redo suami itu harus saling mempererat. Lalu dia bilang, saya cuma tahu investasi emas. Karena nenek saya, bapak saya cuma tahunya emas, gitu kan? Ya memang pada 80-an ya memang cuma emas, pilihannya cuma emas gitu kan. Nah, lalu dia beli emas. Lalu setelah dia beli emas, dia beli tanah. Tetapi yang menariknya adalah tanah itu dia tidak sekedar, ada orang kan beli tanah ya beli saja. Teman-teman dia tuh dia bilang banyak, tanahnya banyak, tapi nganggur. Kalau saya nggak mau, tanah itu harus produktif. Jadi dia beli emas, begitu beli tanah, dulu masih murah dia bilang gitu kan. Lalu dia tanamin, nah ini bagi hasil. Sampai suatu hari dia pikir udah cukup nih. Ibaratnya kan mencari dunia sudah gitu kan. Bagaimana format agar biar bisa umroh tiap tahun. Jadi niat dia pertama adalah dia bisa umroh dulu, itu satu. Itu setiap dia ke Raudo, setiap dia ke Multazam, selalu mintanya cuma satu, minta diundang. Datang lagi. Itu satu. Yang kedua, jangan saya dimatikan ketika saya lagi berbuat maksiat. Dia minta selalu bicara husnul khotimah, gitu kan? Ketika saya diangkat nyawa saya, itu saya ingin saya dalam keadaan husnul khotimah. Selalu begitu. Jadi jangan matikan saya kalau belum husnul khotimah. Kira-kira seperti itu. Jadi tiap tahun ya dia umroh gitu. Ya ada banyak sebenarnya, dia bilang beberapa itu contoh-contoh seperti ini. Misalkan dia beli ada temannya yang ngajakin bisnis, lalu dia duit investasi itu dia umrohkan lagi. Jadi banyak orang yang kita bicara bisnis tuh ya ingin kesenangan duniawi. Kalau dia enggak dapat duit dari investasi itu, umroh. Karena memang mindset dari awal dari dia itu adalah ya saya ingin spiritualitas, saya ingin ketemu Tuhan gitu. Ingin mengunjungi rumah Tuhan, nggak ada yang lain. Walaupun karena gini kan yang namanya pilot itu kan dia bisa keliling-keliling dunia. Ya dia pernah dia bilang saya sudah bosan lah ke Amerika, ke Eropa dan segala macam. Tapi ketika saya keluar negeri dan ada waktunya, saya pasti akan mampir umroh gitu, dia bilang gitu kan. Nah itu yang saya bilang ini menarik ini.
bukan mindsetnya dapat duit, kesenangan baru umroh, enggak. Mindset dia adalah haji dan umroh dulu, baru ke teman, saudara, baru ke pribadi. Nah kita akan kebalik kan, pribadi keluarga dulu, teman, ya kalau dia kalau ada gitu kan, umroh kalau ada sisa kan kira-kira begitu. Ini enggak, dia mindsetnya begitu.